apa kabar Anda semua? Saya ini lagi semangat-semangatnya ini karena saya kemarin tuh membaca eh, berita yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika menyampaikan pidato pada Disnatalis Universitas Brawijaya di Malang gitu. Jadi menurut Presiden Jokowi tahun 2021 adalah tahun penuh harapan. Jadi ekonomi kita akan tumbuh dan kemudian banyak investasi yang masuk. Tapi yang saya agak sedih itu kenapa kemudian ketika saya membaca di media sosial gitu, responnya itu kok justru berlawanan gitu dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi gitu. Jadi Presiden memberikan harapan, optimisme, sementara kok banyak publik yang menanggapinya secara skeptis. Apa ini yang terjadi, Bung Rocky? Itu salah satu universitas yang bermutu di mungkin 10 besar. Ngapain ngibul di universitas itu? Apa ini ajaibnya presiden ngibul di forum akademis. Itu pasti guru besar di situ ketawa-ketawa. Mereka barusan dengar keterangan Sri Mulyani bahwa Indonesia 2021 tidak baik-baik, akan lebih berat dengan bahasa yang ramah. Sri Mulyani memberitahu sebetulnya berat. Tom Lembong ajukan hal yang sama itu. Bahwa oke, mungkin, tapi sebagai profesional saya menganggap bahwa ini akan memburuk. Ini dua orang yang mengerti tentang linkage antara makro-mikro di dalam ekonomi itu. Bahkan local, national, global linkage itu. Kalau yang ngomong Rizal Ramli, Said Didu, atau Anthony, mungkin dianggap sebagai, wah ini karena oposisi. Ini yang ngomong adalah orang-orang di sekitar presiden. Bagaimana mungkin presiden ngibul di depan akademisi, sementara dua tokoh yang mengerti tentang keadaan justru merangkan hal yang pesimistis. Jadi pasti optimisme Pak Presiden Jokowi itu didorong oleh semacam kekacauan orientasi sehingga terpaksa dia mesti bilang kita akan tumbuh itu. Ya dengan sendirinya, tapi problemnya itu ditumbuhkan dengan apa? Ditumbuhkan dengan doa, ditumbuhkan dengan kalimat. Kan nggak bisa begitu kan? Apalagi tadi misalnya diterangkan bahwa persyaratan untuk tumbuh adalah nanti setelah vaksinasi. Loh, vaksinnya sendiri masih bermasalah. Jadi dia pastikan sesuatu yang unpredictable itu kan, itu soalnya tuh. Nanti ekonomi pasti akan tumbuh kalau SDM kita baik. Justru SDM kita lagi sangat buruk. Jadi semua yang diterangkan itu tidak ada faktor yang bisa membuat kita mengerti bahwa memang akan tumbuh. Itu yang namanya ngigau. Sebetulnya ini presiden lagi ngigau di depan akademisi Brawijaya. Bukankah memang tugas seorang presiden itu memberikan harapan, memberikan optimisme kepada publik? Iya, harapan itu kalau dia diucapkan oleh dukun, nah itu orang nggak perlu bantah. Karena dukun tahu apa yang disebut the future atau the coming light atau apalah, cahaya yang sedang turun. Tapi ini presiden, dia bukan dukun. Dia mesti mampu untuk menerangkan, apalagi di depan universitas Brawijaya. Paling nggak dia mesti bilang begini, oke, saya mendengar Sri Mulyani bilang ekonomi akan berat. Saya mendengar juga salah seorang bekas pembantu saya, Tom Lembong, bilang akan berat. Tapi saya optimis akan tumbuh karena argumen saya ABCD. Itu baru orang mengerti bahwa artinya dia tahu pesimisme dari Sri Mulyani dan Tom Lembong. Maka dia putar itu jadi optimisme. Nah, Sri Mulyani dan Tom Lembong bicara dengan data. Nah, presiden juga mesti tunjukkan. Artinya dia mesti salahkan dulu Sri Mulyani kan, baru dia bisa ucapkan sesuatu yang penuh harapan. Itu yang nggak terjadi kan. Jadi saya anggap ini semacam ngigau aja tuh. Tiba-tiba habis bangun sakit kepala, kelebihan paracetamol, lalu ada semacam gangguan imajinasi, lalu tiba-tiba bicara ekonomi akan tumbuh. Itu sama seperti beliau mengatakan, tenang saja, kita punya 11.000 triliun di Swiss, kita juga akan meroket. Sama, itu ngigaunya sama. Bedanya sekarang dia ngigau di depan akademisi. Nah, saya pakai istilah ngigau dalam upaya untuk membedakan antara ucapan seorang pemimpin negara di depan forum akademisi dan di depan influencernya sendiri. Kalau di depan cebong ya bolehlah presiden ngibul begitu, tapi Brawijaya kan bukan kumpulan cebong, itu kumpulan orang yang ada metodologinya, fakultas ekonominya tajam, kuat, bikin analisis. Fakultas kedokterannya juga salah satu yang bagus
negeri ini. Jadi janganlah dipakai forum akademis itu untuk pencitraan, diketawain justru. Kalau mau bikin pencitraan, kumpulin pendukung sendiri. Tadi Anda kan pertama nyebutnya ngibul, belakangan ngigau. Jadi yang ngibul diralat ya. Ini Anda menggunakan yang kata ngigau ya. Iya, karena saya nggak, kalau saya bilang ngibul nanti seolah-olah presiden tukang ngibul, seolah-olah tuh, walaupun orang sering anggap memang faktanya begitu. Kalau saya bilang ngigau itu lebih akademis, karena ngigau itu adalah imajinasi yang false hope-nya ada di situ tuh. Harapan palsu namanya false hope. False hope gitu ya. Jadi oke, kita clear, kita ralat pernyataan ngibul, kita jadinya ngigau. Baik, baik. Kalau saya kira memang betul, karena misalnya tadi beliau menyatakan bahwa kenapa optimisme itu muncul karena sekarang vaksin sudah mulai tiba dan kemudian mulai akan dilakukan dan beliau akan menjadi orang pertama. Tetapi kalau kita membaca keterangan Menteri Kesehatan, itu akan memakan waktu setidaknya sampai 15 bulan. Kalau 15 bulan itu kan tahun sudah berganti kan berarti. Jadi artinya memang tahun 2021 ini masih kondisi kita mesti tidak baik-baik saja dan kita masih kondisinya berat. Saya kira masyarakat mesti disiapkan seperti itu ya. Betul, karena itu saya tadi sebut ngigau. Begitu 2021 lewat, baru kita sebut ngibul. Itu kan nggak terbukti kan itu. Oh. Masih gitu ya. Sama juga soal meroket kan dulu kita, presiden ngigau nih bahwa ekonomi akan meroket. Saya nggak bilang ngibul. Begitu nggak terbukti, ya ngigau pasti jadi ngibul kan. Baru dinyatakan itu ngibul. Jadi saya tunda aja tuh. Tahun depan itu baru tahun depan ya. Boleh diucapkan tahun depan dan tidak sekarang ya. Baik. Nah, sekali lagi kita mau dapat sebetulnya sense of reality itu. Jadi kalau presiden bicara tentang realitas, orang mungkin beri semacam penghargaan karena orang oke, beliau tahu bahwa realitasnya buruk. Jadi itu aja sebetulnya kan, mengakui adanya keburukan itu menyelesaikan 20% dari persoalan. 30% lagi itu adalah harapan. Nah, 50% itu baru usaha teknokratis gitu kan, dengan keahlian metodologi. Tapi ini di awal aja udah nggak bisa dipercaya itu sekali lagi. Saya bayangkan misalnya setelah presiden bicara, lalu rapat senat guru besar ilmu ekonomi di Brawijaya mulai merubah cara mereka berpikir gitu. Wah, kalau begitu cara kita berhitung kemarin keliru gitu. Kalau begitu Sri Mulyani nggak benar. Kalau begitu Tem Lemo nggak benar. Lalu jadi rame di dalam rapat senat guru besar kan, karena membahas optimisme dari Presiden Jokowi itu. Lalu ada mahasiswa ekonomi masuk ke dalamnya. Terus mahasiswa terangkan tentang linkage makro-mikro yang sangat kecil, hubungan antara vaksin dan pertumbuhan ekonomi, hubungan antara UMKM yang bahkan database UMKM nggak ada, padahal selalu UMKM yang diandalkan untuk mendrive ekonomi. Lalu mahasiswa itu bilang, itu pasti ngigau. Lalu semua profesor, oh iya yang ngigau ya. Karena datanya compang-camping. Kan kalau orang tanya, apa dasarnya ekonomi akan bertumbuh? Tetap karena konsumsi, bukan karena investasi. Investasi itu ditanam sekarang, itu baru 5 tahun lagi menghasilkan pertumbuhan itu. Atau 10 tahun lagi. Nah, kalau UMKM itu jelas, karena itu masyarakat memerlukan pertumbuhan dengan drive UMKM, karena itu ekonomi sehari-hari, itu daily economics kita UMKM. Problem kita, UMKM itu database-nya nggak ada, sehingga kita nggak tahu apa ini UMKM beneran atau bodong. Mana yang bisa dinaikkan di drive sehingga bisa terkait dengan industri atau enggak. Kan itu yang mesti didengar oleh profesional, akademisi, dan dosen di Universitas Brawijaya. Itu yang mesti diterangkan presiden. Kalau nggak ada itu ya orang anggap ini presiden masa ngibulin PhD Brawijaya. Itu kira-kira. Tapi kalau begitu apa dong yang harus disampaikan oleh presiden? Bukankah presiden itu memang harus menebar optimisme? Saya sih membayangkan kalau kemudian presiden dalam pidato Disneytalis kemudian menyampaikan bahwa kondisi kita memang berat, kita tidak sedang baik-baik saja dan sebagainya. Ini kan masyarakat yang sudah lelah menghadapi pandemi ekonomi turun kan makin pesimis, Bung Rocky. Iya, harusnya dia ucapkan sesuatu yang pesimistik untuk membangkitkan kuriositas masyarakat. Kenapa kita pesimistis ya Presiden? Maka terjadi dialog.
Tapi kalau dia bilang, ya kita optimis segala macam, lalu rakyat bilang mau dialog apa lagi kalau optimis? Ya kita tunggu aja kan. Sama waktu presiden bilang ekonomi meroket, oh masyarakat sangat senang, ya dia tunggu aja. Sampai akhirnya ngigau itu jadi ngibul kan. Ini soal sederhana di dalam upaya untuk meyakinkan orang. Nah, kita sebetulnya ingin dapat sekali lagi keterangan yang lebih teknis. Misalnya dari Menteri Perindustrian, dari Menteri Perdagangan, dari Menteri Pariwisata segala macam. Kan mestinya keterangan presiden diterangkan kembali secara teknis oleh menteri-menteri ini nih. Jadi kalau dalam satu hari ini nggak ada menteri yang menerangkan isi pidato presiden di Brawijaya, itu artinya para menteri nggak percaya juga apa yang diucapkan oleh presiden. Jadi bukan cuma rakyat kecil, itu logikanya begitu. Atau Pak Luhut misalnya nunggu Menteri Investasi bilang, ya yang dimaksud Pak Presiden begini, ini angka-angkanya itu. Lalu Menteri Koperasi Teten bilang benar, karena kita udah bikin database tentang UMKM. Nah baru kita percaya bahwa Presiden ternyata sudah koordinasi dulu dengan kementerian teknisnya. Nah sekarang satu hari ini nggak ada tuh keterangan dari Menteri Investasi, Menteri Pariwisata, Menteri Teten segala macam. Itu artinya mereka juga sebetulnya geleng-geleng kepala dengan keterangan Presiden itu. Ya, nah kalau penjelasan dari seorang kepala negara dari ini langsung di puncak kekuasaan kemudian direspon secara negatif oleh publik itu apa yang terjadi? Kalau ada respon negatif publik, mestinya Pak juru bicara presiden atau KSP udah keluar buat nerangin ulang. Ternyata nggak ada tanggapan balik kan dari istana. Itu artinya respon publik itu betul-betul telak. Respon publik itu nggak percaya. Mau dibantah dengan apa? Nggak ada yang bisa bantah tuh. Kita tunggu Pak Muldoko bicara, kita tunggu Menko Perekonomian bicara atau Menko Polhukam bicara, dia nggak bicara. Jadi dia iyain juga bahwa ya memang sih yang disebut presiden itu adalah PHP kan harapan palsu sebetulnya begitu dalam hati, cuman kan nggak mau diucapin kan karena nanti tiba-tiba ada reshuffle jilid kedua atau ketiga. Dalam situasi begini menurut saya kalau saya memilih akhirnya satu last option ini Bung Rocky yakni berdoa. Gitu. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu betul gitu. Ya doa itu adalah energi batin kita untuk menenangkan suasana hati. Tapi suasana perut tidak bisa ditenangkan dengan doa. Suasana perut itu urusannya adalah tahu, tempe, segala macam. Itu lain lagi. Orang nggak kenyang karena doa, karena metabolisme tubuh itu memerlukan energi. Yaitu karbohidrat, protein, atau bahan pokok itu. Nah, doa tentu penting untuk berharap agar supaya presiden jangan ngigau. Jadi kita berdoa supaya presiden jangan ngigau, apalagi ngibul. Itu sebetulnya kalau kita mau berdoa. Oke, baik. Terima kasih sarannya cukup menenangkan batin setidaknya buat saya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky.